rahmat ajar aku sembah dan takutku hilang, percayaku kelak bertambah, rahmat aku pegang, rantaiku lenyap, aku bebas, Tuhanku telah menebusku, dan rahmat-Nya penuhiku, kasih sempurna tiada sudahnya. Bahaya dan kesusahan di dalam sabda-Mu, rahmat berikan keselamatan menuju Kanaan, rantaiku lenyap, aku bebas, Tuhanku telah menebusku, dan rahmat-Nya penuhiku, kasih sempurna tiada sudahnya. Rantaiku lenyap, aku bebas, Tuhanku telah menebusku, dan rahmat-Nya penuhiku, kasih sempurna tiada sudahnya. Sesudah 1000 tahun kebenaran nyata, kita terus puji Tuhan kerana rahmat-Nya, kerana rahmat-Nya, kerana rahmat-Nya. Shalom, syukur kepada Tuhan kita dapat bersama lagi dalam kebaktian kebangunan rohani anjuran pelayanan wanita wilayah 1. Hari ini adalah hari yang ke-7 kita bersama dalam kebaktian dalam talian. Penceramah kita kali ini merupakan seorang diakonis di gereja SDM Marabau, yaitu Puan Saumin, dan beliau juga merupakan seorang ahli pelayanan wanita yang aktif dalam pelayanan gereja. Sebelum kita mendengar renungan, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, bertakhta dalam kerajaan syurga yang kami sembah dan kami muliakan. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih kerana pimpinan dan penjagaan-Mu sehingga pada malam ini sekali lagi kami dapat menjalankan acara pelayanan wanita kami. Tuhan, biarlah Engkau mengutus malaikat-Mu dari syurga untuk terus menjaga dan melindungi kami sepanjang acara pada malam ini dan memimpin kami untuk memahami apapun pelajaran yang akan kami dengar sebentar nanti. Tuhan, kami juga berdoa bagi penceramah kami, biarlah Engkau sentiasa memberikannya
kepintaran untuk menyampaikan pelajaran sehingga kan apapun yang dia sampaikan merupakan suara daripada Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami, menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, puji Tuhan, salam damai dan salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada semua para pendengar yang sedang menonton dan mengikuti kebaktian kebangunan rohani atas talian anjuran pelayanan wanita wilayah 1. Bersempena dengan sambutan pelayanan wanita yang ke-25 tahun. Hari ini merupakan malam yang ke-7 kita bersiaran dan renungan yang saya sampaikan merupakan renungan yang terakhir bagi Minggu Kebaktian Kebangunan Rohani Wanita Wilayah 1 untuk sesi tahun 2020 ini. Tajuk renungan yang saya sampaikan ialah kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan menghadiahkan aku. Fokus pada renungan ini ialah sorga. Kasih kurnia adalah pemberian atau hadiah daripada Tuhan kepada manusia. Padahal manusia sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Termasuklah hadiah yang berupa sorga. Sorga adalah tempat di mana Tuhan berada atau tinggal. Dan semua umat-umat Tuhan yang percaya ada bersama-sama dengannya untuk selama-lamanya. Ayat kunci pada renungan ini terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Ayat ini berbunyi begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu datang ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tempat tinggal yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah sorga. Di sorga, Yesus menerima penyembahan daripada manusia sejagat yang percaya kepadanya. Bagaimanakah rupa sorga itu? Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi melalui ayat ini kita diberitahu yang kita tidak dapat membayangkan keindahan rupa sorga itu bagaimana? Karena akal dan pikiran kita tidak berupaya untuk menjangkau ke situ. Sekarang persoalannya ialah, apakah kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Sementara itu kita menjalani kehidupan di dunia ini bukannya mudah. Banyak sekali kesusahan, kesulitan dan penderitaan yang kita alami yang melanda bumi kita. Seperti gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kemarau, kebakaran, dan tsunami berlaku di mana-mana. Dan yang terbaru, pandemik coronavirus atau yang lebih dikenali dengan nama COVID-19. Ini adalah suatu penyakit yang sangat menakutkan dan sangat berbahaya yang sedang melanda negara kita dan dunia keseluruhannya pada masa ini. Tetapi ingatlah bahwa segala kesusahan, penderitaan yang kita alami sementara kita hidup di dunia ini akan membantu kita untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Dan juga akan mematangkan iman percaya kita kepada Tuhan bagi persediaan kita untuk memasuki kerajaan
surga nanti. Lagu Amazing Grace atau dalam bahasa Melayunya sangat besar anugerahnya, ciptaan John Newton pada tahun 1779 adalah lagu yang dinyanyikan oleh seluruh gereja di dunia. Antara lirik lagu ini berbunyi begini: betapa menakjubkan anugerah yang diberi, yang telah menyelamatkan seorang penjahat seperti diriku. Dulu aku terhilang, tetapi sekarang telah ditemukannya. Dulu aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Ajaib benar anugerah Tuhan. Di sebalik lirik lagu ini atau penciptaan lagu ini, ada kisah yang sangat memberi motivasi dan pengajaran yang berguna bagi kita. Lagu ini dicipta oleh John Newton berdasarkan suatu peristiwa yang dialaminya. Lirik lagu ini adalah kesaksiannya sebagai seorang yang pernah mengalami ajaibnya anugerah kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya di atas sebuah kapal yang hampir tenggelam. Kisah ini terjadi pada tahun 1748. John Newton berada di atas sebuah kapal dagang. Kapal yang dinaikinya ini dipukul ribut badai yang sangat dahsyat, sehingga John merasa ketakutan. Ia menganggap dirinya seperti Yunus yang sedang berlayar membawa dosa. Apa tidaknya? Karena dia ialah seorang pedagang manusia. Dia ialah seorang pemabuk. Dia ialah seorang kaki judi. John Newton seringkali pergi ke Afrika mencari pemuda-pemudi berkulit hitam, membawa dan menjual mereka ke Inggris untuk dijadikan budak atau hamba abdi. Namun pada tengah malam itu, ketika kapal sedang terombang-ambing dipukul ribut dan seakan-akan mau tenggelam, John Newton keluar ke atas kapal lalu berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan mahu menyelamatkannya. Dan sepertinya suatu mukjizat terjadi. Badai berhenti dan kapal beransur-ansur menuju ke daratan. Bermula dengan peristiwa inilah John Newton mengalami pemulihan sebagai seorang Kristen. Dipendekkan cerita, akhirnya John Newton diurapi menjadi pendeta. Dan pada masa tuanya, dia menjadi buta fisikal, tetapi rohaninya celik, sehingga dapat mencipta begitu banyak lagu-lagu yang berupaya mengangkat jiwa kepada Tuhan. Kembali kepada persoalan kita tadi. Dapatkah kita masuk ke dalam kerajaan surga? Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dijelaskan dalam ayat ini bahwa pandangan yang mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga bukanlah fanatisme yang picik. Itu merupakan doktrin dan kebenaran yang diajarkan di dalam kitab suci. Dan inilah yang harus kita ikut. Mari kita baca lagi di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Ayat ini saya baca di sini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati
oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih kurnia kamu telah diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dalam ayat tadi, jelas bagi kita bahwa sorga adalah pemberian atau hadiah daripada Tuhan kepada manusia. Kematian Yesus di kayu salib adalah jaminan mutlak bahwa setiap dari kita mempunyai tempat di sorga. Kita berhak untuk menuntut hadiah itu daripada Tuhan. Karena itu adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai ayat terakhir untuk renungan ini, mari kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah bayangan surga. Surga adalah tempat yang kita rindu untuk tinggal. Sebab di sana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi tangisan. Yang ada ialah kebahagiaan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sedang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih dan kemuliaan, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena sebentar tadi kami telah mempelajari satu renungan yang sangat indah bagi kami, di mana Tuhan telah berjanji untuk mengurniakan, menghadiahkan sorga bagi kami, di mana di tempat itu kami hidup bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami dapat bertahan menghadapi segala cobaan, sementara kami menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih kurnia-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nakarang awaku harapang magunan noilaanku mantad kita ay soko di panan o may so tumuwang koyonon ay solumohin koyonon nalumis pamagunan sorga ay so pitungondo hilo ralan nga nonsoy mantado tamas tadaw nga amutumono kayo songin suni au milorumio tua daw nga ongolumis o simbayan toko hilot yanan wagu koyonon ay solumohin koyonon nalumis pamagunan sorga ay so pitungondo hilo
manta do tamas om tadaunga amutu mono harwalai hilo ityanon di Yesus yonono ponukoto odon kiwai ko posyon koyonon it sorga koyonon ay solu